Tebak tebak tebak, ayo di mana ini tebak, pasti apal apalah, ayo ke sini 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 sini, banyak yang mau diceritain di sini, yuk 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 yuk. Bener pisan, ini pasar baru Kota Bandung, Pasar Baru Bandung. Jarang orang yang tidak kenal tempat ini, sebab ini adalah jantung bisnis fashion Kota Bandung. Ada banyak peluang bisnis dari sini. Yuk, ikut Puan ke dalam yuk. Puan jelasin tentang moda transportasi yang lewat Pasar Baru, diantaranya bis-bis yang dari arah Ledeng, Dago, dan Cicahem, dan angkot merah ini yang dari arah Elang, Kebun Kelapa pasti lewat Pasar Baru. Ada juga yang dari stasiun arah Gede Bage lewat juga Pasar Baru tapi dari belakang Pasar Baru. Puan milih jalan dari lobi ini seperti biasa. Mobil Puan taruh di jalan ada sepanjang Otista yang ke arah King itu ada banyak parkir-parkir teman-teman. Nama pasar baru ini teh dulu namanya Baruih. Dulu tempatnya sebetulnya bukan di sini teman-teman, di Jalan Ciguriang atau jalan sekitar Kepatihan kalau sekarang sih ya. Tapi karena kerusuhan sekitar tahun 1842 ada terjadi kebakaran, lalu pasar baru dipindah ke dekat stasiun ini nih. Jadi penampungan para pedagang di sana. Ini awalnya adalah kawasan pecinan, sedikit demi sedikit berkembang menjadi, jantung bisnis fashion terkenal di Bandung. Bukan di Bandung dan kota-kota di Indonesia aja teman-teman, bahkan di, negara-negara jiran pasar baru ini juga terkenal. Banyak orang Malaysia yang belanja untuk kulakan ke pasar baru. Yuk kita mulai dari bawah ini ya, sambil Puan cerita segala rupanya tentang pasar baru dan peluang-peluang apa yang bisa kita dapatkan di sini. Karena panjang nanti Puan ceritanya ada 5 episode ya. Nanti Puan kenalin juga dengan pedagang-pedagang yang mungkin teman butuhkan untuk menjadi link bisnis teman-teman. Kita mulai dari lantai basement ini ya teman-teman ya. Basement didominasi dengan, pedagang-pedagang yang menjual perlengkapan ibadah haji seperti koko, gamis putih, sepatu sendal untuk di sana dan juga, oleh-oleh. Oleh-oleh, tapi ada juga nih banyak seragam nih. Jadi dua dua jenis ini yang mendominasi lantai basement ini. Seragam-seragam dan perlengkapan haji atau umroh. Puan kesini teh masih sepi bukan karena pagi-pagi, memang menurut para pedagang di sini, sejak adanya pandemi ini, untuk area umroh atau haji ini sepi teman-teman, karena memang sekarang kan belum ada lagi haji dan umroh. Tapi untuk penjualan sajadah-sajadah, sal-sal atau untuk souvenir-souvenir untuk pengajian, itu masih ada. Jadi kalaupun teman-teman ke sini butuh untuk, souvenir-souvenir tersebut masih tersedia. Sebetulnya kayak kurma-kurma gini juga masih laku nih, kayak ke sini tuh Puan dengan Atu ya, Atu beli kurma, nah Puan kismis kesukaan Puan, bisa untuk toples. Nah yang ini lobi utamanya, di sini mulai ramai orang-orang. Tetapi walaupun ramai dari pengeras suara atau audio speaker, Bapak Satpam mengingatkan orang-orang untuk selalu menggunakan masker. Yang tidak menggunakan masker ditegur dan dilarang memasuki area sini. Selain itu juga berkumandang mengingatkan para pengunjung untuk menyimpan tas di sisi depan. Karena memang di sini ya seperti di tempat-tempat keramaian lainnya banyak para pencopet yang beraksi. Jadi selalu hati-hati dengan barang-barang pribadi kita. Maskernya dipakai, maskernya dimana, jangan dipajang di dagu. Masker bukan untuk mengobati, tapi untuk mencegah. Tolong jangan sebarkan COVID-19. Awalnya di berbagai lantai dikhususkan pada satu jenis dagangan. Misalnya fashion gamis, gamis semua, daster, daster semua.
atau sajadah tadi di bagian bawah sajadah semua dan perlengkapan haji dan umroh. Tapi pada perkembangannya akhirnya lantai ini tidak menghususkan diri pada satu jenis dagangan. Jadi tercampur. Ada yang jual baju bola, di sebelahnya yang jual gorden, di depannya daster. Tapi ada satu cerita unik nih tentang hubungan antara Pasar Baru Bandung dengan Tanah Abang Jakarta. Mau tahu? Yuk kita tanya ke Bang Ali nih. Kita dengerin cerita Bang Ali yang sudah 25 tahun di Pasar Baru tentang hubungan unik antara Tanah Abang dan Pasar Baru. Biasanya gini, biasanya kadang-kadang Tanah Abang kan ngambilnya juga dari konveksi-konveksi Bandung. Nah, dijual lagi, dibeli sama orang Bandung lagi. Cuman bedanya, kalau mereka belinya sistem konveksian, kalau yang orang Bandung belanja ke sana biasanya ya dia milih-milih model kan, paling perlusin gitu. Nah, seperti itu hubungan persaudaraan antara Tanah Abang Jakarta dan Pasar Baru Bandung. Jadi dulu kalau Puan belanja ke Tanah Abang, suka ada promosinya seperti ini, "Ayo ini bagus-bagus dari konveksi Bandung, murah." Sebaliknya kalau Puan belanja ke Pasar Baru ini, pedagangnya suka bilang, "Ini barang-barang dari Tanah Abang Bu, bagus-bagus, murah-murah." Lucu ya? Tapi nggak semua sih. Banyak juga Tanah Abang barang-barangnya berasal dari konveksi-konveksi mereka sendiri di Jakarta atau dari luar Jakarta di daerah-daerah seluruh Indonesia. Begitu juga di Pasar Baru, bukan hanya dari konveksi-konveksi Bandung dan dari Jakarta saja, tapi juga dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oh iya, bukan produk lokal aja, banyak juga produk-produk dari luar negeri alias dapat impor. Bukan baju yang udah jadi aja, tentu juga ada di sini kain-kain atau bahan-bahan. Nah, kain-kain ini juga bisa kita jadiin untuk, jualan juga. Apalagi kalau sekarang nih, ini tuh lagi banyak sekali nih, obrolan sale besar-besaran sampai 50%, 70%. Nah, barangnya sih bagus-bagus juga. Kalaupun bukan pandemi, memang sering di sini ada obral atau sale. Cuma situasi sekarang memang Puan agak sedih juga sih masuk Pasar Baru ini. Banyak, terutama di lantai-lantai atas ya, banyak sekali kios-kios yang tutup. Yang mungkin ya karena situasi pandemi inilah, mungkin ada yang tidak kuat lagi sewa tokonya, ada juga yang memang ya sangat berhati-hati. Tuh seperti ini kan banyak yang tutup, tapi masih banyak juga yang buka teman-teman. Di Pasar Baru ini memang, kios-kiosnya disewakan dengan, sistem hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu tapi lama sampai 25 tahun teman-teman. Kalau nggak salah nanti tahun 2023 mulai lagi nih. Tapi biasanya yang diprioritaskan adalah para pemilik-pemilik yang lama. Jadi setiap 25 tahun sekali hak guna bangunannya diperbaharui. Tapi kalau kita tidak punya, hak sewa guna bangunan di sini, kita bisa menyewa ke para owner-nya, ke para pemilik toko yang memiliki hak, sewa guna bangunan, seperti Puan dulu. Nah, Puan dulu, sewa toko ini nih. Ini dulu pernah Puan beberapa tahun sewa di sini untuk jual baju-baju Puan yang serba 50 dan 35.000. Puan dapat dari tangan pertama. Jadi ada beberapa pemilik toko di sini yang tidak, berjualan atau punya banyak, toko, salah satunya tidak dipakai sendiri. Nah, kita boleh sewa ke mereka. Tapi kalau kita tidak sewa di sini, maksudnya kita juga bisa berbisnis di luaran sana. Kita belanja di sini, kita kulakan dengan harga-harga yang sangat miring, kita masih bisa jual lagi ke, link-link bisnis kita, baik melalui online maupun offline. Banyak dulu teman-teman Bazar Puan juga suka ambil barang dari sini, karena harganya memang miring dan kalau kita pinter-pinter milih, memang kita bisa dapat harga yang bagus, harga untuk jual lagi. Nah, ini di lantai yang paling atas ini biasanya tempat tas-tas, mau yang mahal, yang murah bisa ada di sini.
Dan jangan salah, kualitasnya juga oke kok. Kayak kaos yang 50 ribuan ini nih, waktu Puan pegang, bagus. Jahitannya juga keren. Dan diobral 50 ribu. Kita bisa jual antara 60 sampai 75 ribu ini teman-teman. Atau mau yang serba putih kayak gini? Ada juga. Masing-masing toko biasanya punya ciri khas dagangan masing-masing. Tapi yang biasa dikerubungin oleh ibu-ibu sih ya yang kayak gini nih, pakaian-pakaian khusus wanita. Selain untuk jualan, untuk keperluan pribadi, jauh lebih murah di pasar baru ini. Lihat, bagus-bagus ya. Nih, satu lagi yang lagi dikerumunin nih. Nanti Puan bikin liputan yang ini, menarik banget ini teman-teman, bisa bisnis dari sini. Banyak para pedagang online juga ngambil barangnya dari sini. Nah, ini batik-batik langganan Puan juga. Nanti Puan kasih tahu, Puan kasih linknya ya di episode 2 atau 3 lah. Nanti Puan bikin part 1, 2, 3, 4, 5 untuk pasar baru. Jadi teman-teman bisa langsung berhubungan dengan para pedagangnya. Tempat yang murah-murah yang bisa untuk jualan lagi. Terus kalau teman-teman pengen request apa yang mau Puan liputkan dari pasar baru ini, jenis barang apa, simpan aja di komen ya teman-teman ya. Teman-teman, Puan mau minta tolong ya, tolong di-subscribe, like, dan share video-video Puan di channel ini. Biar Puan semangat, jadi channelnya berkembang, dan Puan akan terus menyajikan info-info yang bermanfaat, info-info bisnis untuk teman-teman semua. Oh ya, subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi jangan segan, pencet tombol subscribe dan bunyikan lonceng di sebelahnya. Jadi kalau ada info dari Puan bisa langsung dapat notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.